Salam Indonesia, selamat siang pemirsa, mudah-mudahan selalu kabar baik untuk Anda dan juga untuk keluarga tercinta. Senang sekali hari ini saya Indah Ardina kembali bisa menyapa Anda dalam bincang hari ini. Dan 1 jam mendatang kami ajak Anda untuk berbicara mengenai amarah ya. Satu hal yang luar biasa yang akan kita bicarakan pada sore hari ini mengenai time out untuk mengelola amarah. Sudahkah Anda mengetahuinya? Atau bagaimana caranya sebetulnya kita mengelola amarah kita agar efek yang ditimbulkan ini bukan sesuatu yang sama-sama tidak kita inginkan. Nah, teman-teman dari Rifka Anissa sudah bergabung bersama saya, Indah Ardina, di sore hari ini. Dalam bincang hari ini, kita akan bicara masalah ini selama 1 jam dan Anda boleh nanti bergabung bersama dengan kami. Line telepon akan saya buka lebar bagi Anda di 451666 atau 0274451777 bagi Anda yang ada di luar daerah istimewa Yogyakarta. Kita sharing bareng-bareng ya mengenai time out untuk mengelola amarah ini. Sementara bagi Anda yang belum tahu bagaimana sih sebetulnya caranya, mari kita sama-sama nanti akan menangkap informasinya atau bagaimana tipsnya dari teman-teman Rifka Anissa ini. Mas Agung Wisnubroto dan juga Mbak India Wahyu Andari. Kalau Mas Agung Wisnubroto ini konselor laki-laki divisi Men's Program dari Rifka Anissa. Kemudian Mbak India Wahyu Andari konselor psikologis divisi pendampingan dari Rifka Anissa. Selamat siang Mas dan Mbak. Selamat siang Mbak Indah. Ini lagi nggak marah kayaknya ya. Kalau kesini sudah membawa amarah gitu. Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik ya. Ya, sehat-sehat luar biasa. Terima kasih Mbak India sudah rawuh di sini, Mas Agung juga. Sama-sama. Kita bicara mengenai time out untuk mengelola amarah gitu. Kalau saya boleh cuplik sedikit informasi dari Rifka Anissa, pemirsa, catatan tahunan Komnas Perempuan ini dirilis tahun 2012 menyebutkan bahwa telah terjadi 119.107 kasus kekerasan terhadap perempuan. Ya, ini di seluruh Indonesia yang dihimpun dari 395 lembaga penyedia layanan. Nah, dari sekian banyak kasus itu agaknya kekerasan di ranah personal ini menjadi tren paling banyak, mencapai 95,61% atau setara dengan 113.878 kasus. Di mana 97% dari kekerasan di ranah personal ini didominasi oleh kasus kekerasan terhadap istri atau yang lebih akrab disapa dengan KTI gitu. Nah, yang akan menjelaskan informasi ini adalah beliau berdua, teman-teman saya berdua ini dari Rifka Anissa, termasuk bagaimana tipsnya sebetulnya tentang mengelola amarah ini gitu. Ini data sebetulnya miris ya, membuat kita sama-sama miris gitu melihat data ini. Nah, tapi sebelum langsung kita bicara mengenai ini, Rifka Anissa gimana? Trennya naik atau tidak sebetulnya kalau kita bicara soal kekerasan, Mbak India? Kalau tren kasus, kebetulan kan tahun 2011 kemarin kita ada 347 kasus masuk gitu ya. Tahun 2012 ini, sekarang bulan apa Mbak? September. Ya, September sudah akhir ini, September. Akhir September ini 200 sekian, hampir 300 begitu, dan 130 diantaranya itu kasus kekerasan terhadap istri. Maksud kami sepertinya di sini memang terjadi peningkatan kasus gitu ya, yang cukup besar di Rifka Anissa juga sendiri gitu terkait dengan kasus-kasus ini. Itu belum juga data dari kami kan juga mengelola Posbagum di Pengadilan Agama, itu juga data yang masuk juga cukup banyak. Jadi dan dominasinya tetap kekerasan terhadap istri. Di samping kekerasan-kekerasan yang lain juga masih banyak juga kekerasan pelecehan seksual, perkosaan itu juga masih banyak. Ya, itu data yang sekarang ini Anda tangani gitu ya bersama dengan teman-teman di Rifka Anissa. Ya, Men's Program apa kabar Mas Agung? Alhamdulillah super. Tapi bukan program untuk melakukan kekerasan tambah banyak gitu ya. Apa yang diwartakan Mas Agung? Ya, kalau dalam konteks Men's Program ya dari awal pertama kemudian sampai tahun ini ya kami melihat bahwa dari segi kualitas maupun kuantitas alhamdulillah sudah menunjukkan progres yang signifikan ya Mbak. Mungkin bisa dilihat dari perkembangan jumlah klien. Kalau sampai dengan bulan Juli ini kemarin kita ada sekitar 19 ya. Ya memang tidak sebanyak di
divisi pendampingan untuk konteks perempuan, karena memang proses keterlibatan klien laki-laki untuk konseling itu juga berbeda dengan klien perempuan. Apa bedanya? Ya, pada dasarnya prinsip kita kan adalah voluntary ya, jadi sukarela gitu untuk terlibat. Nah, bisa dibayangkan bagaimana tantangan untuk melibatkan suami misalnya atau kemudian laki-laki bersedia secara sukarela datang gitu untuk konseling gitu loh. Bisa dibayangin, apalagi kan mungkin mereka melihat bahwa ini adalah lembaga perempuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin yang paling sering mereka rasakan bahwa ini adalah masalah personal gitu loh. Ini adalah sesuatu yang sifatnya individual, dalam tanda kutip mungkin tabu ya, apalagi untuk dibicarakan dengan orang lain. Betul sekali, apalagi sampai datang ke lembaga itu kan mungkin mereka merasa malu luar biasa gitu loh. Kan bisa tuh kita selesaikan di rumah, kenapa harus sampai ke lembaga seperti itu. Sehingga itu mungkin berdampak juga kepada jumlah klien yang ya belum sebanyak yang ada di divisi pendampingan di Rifka Anissa. Seperti itu. Ya, sementara selama ini mereka yang datang ke Rifka Anissa yang notabene berjenis kelamin perempuan biasanya datang memang dengan membawa atau mengadukan kasusnya begitu ya. Nah, oke, jadi artinya bisa dipahami ketika kemudian laki-laki tidak sebanyak yang perempuan. Dan memang kemudian kita juga mencoba nih untuk bagaimana melibatkan suami atau pasangan agar bisa juga mengikuti proses konseling. Misalnya ini di divisi pendampingan juga menginformasikan bahwa kita ada layanan konseling untuk suami bapak misalkan seperti itu. Walau pertimbangannya adalah suami ibu kali. Iya. Suami bapak laki semua. Jadi tetapi keputusan itu tetap ada di mereka gitu. Pada dasarnya kita menginformasikan gitu kan, karena memang sifatnya voluntary seperti itu. Oke, ya. Nah, kalau kita bicara soal kekerasan yang terjadi dimungkinkan atau tidak dimungkinkan ada hubungannya dengan amarah dan sebagainya gitu ya. Kalau misalnya orang lagi santai-santai aja dan kekerasan kadang-kadang juga aneh ya tanggapnya. Berarti ini habit nih kali-kali emang ringan tangan gitu ya. Nah, kalau Rifka Anissa sendiri seperti apa yang terjadi di sana sepanjang yang didampingi Mbak India? Iya, seringkali memang diterjemahkan erat kaitannya gitu ya, marah dengan kekerasan gitu. Tetapi kalau kita lihat lagi lebih dalam, sebenarnya kalau kita bicara amarah ini sendiri kan ada dua aspek sebenarnya. Ada, kita membicarakan amarah ini sebagai perasaan marah atau marah ini sebagai perilaku. Perilaku marah. Apa bedanya ketika kita membicarakan marah ini sebagai sebuah perasaan marah, itu kan sesuatu yang manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah mengalaminya. Mbak Indah pernah marah? Oh, pernah. Cepet saya kalau ditanya soal marah ya. Mbak Indah pernah marah, saya pernah marah, Mas Agung juga pernah marah, begitu. Tetapi ketika kita menceritakan marah ini sebagai perilaku marah, mungkin ekspresinya akan berbeda. Mungkin saya atau mungkin Mbak Indah kalau marah mungkin akan diem gitu ya. Memendam gitu. Kalau saya mungkin banting-banting gelas gitu. Waduh, ya. Destruktif ya. Mas Agung banting HP misalnya. Luar biasa. Dan sebagainya. Setiap orang punya perilaku marah sendiri. Nah, disinilah permasalahannya itu di sini. Bagaimana marah yang kita katakan tadi sebagai sebuah perasaan yang manusiawi itu bisa kita keluarkan dengan cara yang sehat. Itu sebenarnya yang penting. Kalau kaitannya antara marah dengan perilaku kekerasan, nah di situ ketika dia tidak bisa mengekspresikan marah dengan cara yang tepat, itu akan rentan kemudian dia melakukan kekerasan. Karena orang yang marah dalam hal ini marahnya itu yang ekspresinya meledak-ledak begitu ya, itu seringkali tidak terbiasa untuk memikirkan konsekuensi negatif dari perilaku yang dia lakukan tersebut, seperti itu. Jadi biasanya orang kalau marah tidak akan berpikir panjang nanti konsekuensinya apa gitu ya. Tadi yang dicontohkan misalnya Mbak India suka marah banting gelas, nggak akan berpikir dulu bahwa nanti pasti pecah. Siapa yang mau nyapu, siapa yang mau mengutin berarti besok beli gelas, tidak akan seperti itu. Jadi artinya bagaimana cara kita bisa mengelola
perilaku amarah itu supaya tidak cenderung ke destruktif atau melakukan tindak kekerasan. Nah, artinya kan di sini kita harus juga belajar untuk memutus ini ya. Kalau tadi Mbak Indah sampaikan itu kebiasaan ya. Nah, kebiasaan itu kan sesuatu yang memang mungkin dia lakukan berulang-ulang karena dia belajarnya begitu. Oh, untuk menyelesaikan masalah itu ya harus membentak orang yang bermasalah dengan kita agar dia mungkin manut sama saya. Itu saya harus teriak-teriak dan lain sebagainya. Itu kan perilaku yang dipelajari. Nah, untuk memutus yang terutama sekali adalah tadi itu bagaimana kita mengarahkan kesadaran dia untuk menyadari konsekuensi dari perilaku yang timbul akibat ekspresi marah yang dia pilih itu. Nah, mungkin salah satunya dengan kalau kaitannya dengan relasi begitu ya, hubungan itu dengan teknik time out itu. Oke. Jadi nggak cuma olahraga ya? Iya. Pakai time out ya. Oke. Konkretnya seperti apa sebenarnya time out untuk mengelola marah, Mas Agung? Saya menambahkan tadi yang disampaikan oleh Mbak India bahwa bukan hanya di ruang konseling ya. Kalau saya mengatakan mungkin ruang konseling itu hanya salah satu sampel kecil dari kehidupan masyarakat gitu. Jadi kemungkinan besar yang terjadi di ruang konseling juga terjadi di masyarakat gitu. Nah, di ruang konseling saya menemukan respon-respon seperti ya saya refleks memukul istri saya atau kemudian itu maksudnya Anda jadi konselor orang ngomong begitu gitu ya. Saya bukan penjenengan, J. Iya. Oke. Jadi kalimat-kalimat refleks gitu atau kemudian otomatis itu sebenarnya menjelaskan kepada kita bahwa memang emosi itu merupakan salah satu area yang penting di otak kita gitu loh. Jadi saya dapat memahami bahwa ketika kemudian seseorang dalam kondisi emosi, maka istilahnya itu kan neural hijacking ya Mbak. Jadi tidak sempat berpikir, misalnya tadi mating gelas itu, tidak sempat berpikir ini nanti siapa yang mungutin, terus kemudian akibatnya apa, terus besok harus beri gelas lagi, enggak. Tetapi dalam kondisi emosi, area emosi yang tersentuh itu tadi aspek logis itu menjadi hilang gitu. Oke, sampai ke logis yang hilang dulu. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa, tetap di tempat Anda, kami kembali sesaat lagi. Selamat datang di dunia warna MKU. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MKU, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Kesegaran hijau kiwi adalah ekspresi dari kesuburan dan penyembuhan. Warna sejuk yang membawa energi vitalitas, kesehatan dan pertumbuhan. Seperti harapan Anda. MKU, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Kok kelihatan kurang pede dan keren ya? Siapa bilang gaya hidup itu mahal? Setelah adanya optik modern dibuka di Jogja, kata-kata mahal itu tidak ada lagi. Dengan melihat perkembangan harga emas yang mengalami kenaikan rata-rata 20% per tahun, kami toko emas Keranggan di Jogja menawarkan tabungan emas batangan HK yang lebih menguntungkan dan terpercaya. Emas batangan HK memang good.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Bagaimana time out untuk mengelola amarah. Anda kenal time out ya pada kondisi-kondisi tertentu. Tadi saya bercanda sama Mas Agung dan juga Mbak India, cuma olahraga yang pakai time out gitu ya. Oke, tapi marah juga gitu. Bagaimana caranya? Tadi Mas Agung dan Mbak India sudah mengatakan sebetulnya marah yang tadi bisa dilihat dari perasaan atau juga perilaku gitu. Kemudian kalau Mas Agung sampai pada titik di mana ketika marah itu terjadi, kadang-kala logisnya hilang ya Mas ya? Ya. Oke, dilanjut dulu Mas, tadi soalnya break. Ya, jadi ketika kemudian dalam kondisi marah, marah kan salah satu bagian dari emosi ya, ada sedih, gembira. Nah, ketika bagian emosi itu tersentuh, maka memang bagian emosi itu mendapat prioritas gitu. Selain marah kan misalkan ada yang gembira itu histeria gitu, gembira banget, terus sedih-sedih banget itu, karena memang daerah emosi itu mendapat prioritas. Nah, sebenarnya itu sih yang menjadi kemudian alasan kita, dan bagaimana kemudian mereka yang melakukan bentuk-bentuk perilaku agresif karena reaksi marah itu bisa mengalami seperti itu. Nah, maka itu kemudian time out itu diperlukan sebenarnya, karena sebelum melakukan time out itu yang harus disadari bahwa individu itu bisa mengenali tanda-tanda ketika dia marah, baik itu tanda secara psikologis maupun secara fisik gitu kan. Jadi misalnya nih ada yang kemudian dia merasa marah itu tiba-tiba dia merasa dada sesak gitu kan, kemudian menegang, gemetar gitu kan. Nah, terus itu kan beberapa tanda ketika rasa marah itu datang. Yang lain mungkin sakit kepala. Ya, itu macam-macam, ada yang sampai apa ya, kleyang gitu istilahnya. Oke. Kleyang dalam arti ya gelir gitu ya. Saking melayang, menahan marah gitu kan, pengen marah, atau ada yang menangis misalkan gitu kan. Nah, reaksi-reaksi seperti itu. Nah, kemudian balik lagi tadi seperti yang dikatakan India, ketika kemudian sudah memahami seperti itu, maka setiap individu itu memiliki pilihan atas apa perasaan yang dia rasakan tadi atas rasa marah. Dia bisa memilih. Kalau misalkan gini, ya saya refleks misalnya menampar gitu kan. Nah, ada kan orang lain yang kemudian misalnya memilih diam. Berarti kan setiap individu memiliki kesempatan yang sama sebenarnya untuk memilih apakah dia akan menampar atau diam. Iya, betul sekali, seperti itu sih sebenarnya. Maka itu kemudian bagaimana caranya supaya yang dominan itu bukan sesuatu yang buruk? Saya ngalah dulu ya Mas, biar yang telepon dulu yang akan sharing dengan kita semuanya. Selamat siang. Iya, dengan siapa, di mana? Ibu di mana Ibu? Di Bantul. Monggo silahkan. Mau tanya ini Mas. Iya. Kalau saya Pak, kalau marah nggak bisa terus gimana ya? Teriak atau gimana, tapi cuma diem. Nje? Untuk yang saat tadi. Ya. Terus dada saya susah gimana? Caranya menanggulangi. Nje. Jadi kalau marah biasa seperti itu. Ibu sekarang tidak sedang marah atau Bu? Enggak, Nje. Tapi sering ini terjadi? Sering terjadi atau tidak? Sering, Nje. Baik. Terima kasih Ibu. Selamat siang, Nje. Ini salah satu usaha ya supaya kita tidak akan begitu lagi. Kalau marah cenderung diem, cuma habis itu sesek deh rasanya. Dibantu ya dua-duanya, tapi dimulai dari Mbak India dulu. Iya, seperti yang Mas Agung sampaikan tadi, ketika kita sampai pada bagaimana mengekspresikan marah ini, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk memilih, aku akan mengekspresikan perasaanku dengan cara yang bagaimana. Nah, kebetulan Ibu tadi, Ibu Wahyu ya, Ibu Wahyu tadi mengekspresikan marahnya dengan diam. Dengan diam, kemudian sampai dadanya sesek begitu ya. Dan itu karena sering seperti itu akhirnya menjadi kebiasaan itu tadi. Tetapi sebenarnya yang lebih penting juga adalah Ibu ini sebenarnya cukup mengenali gitu ya. Yang pertama tadi dari Mas Agung, kita harus mengenali tanda-tanda di kemarahan di diri kita. Kalau Ibu ini mungkin dadanya sesek, itu adalah tanda bahwa oh, aku sedang marah ini. Nah, kemudian yang tidak kalah penting sebenarnya memang kita mengenali apa sih penyebab kemarahan kita itu. Apakah itu diri kita
atau itu lingkungan yang membuat kita marah. Bisa jadi lingkungan kita baik-baik saja, misalnya tidak ada orang yang menghina Nyebelin kita, gitu kan. tidak ada orang yang nyebelin, tetapi kita merasa misalnya, aku merasa dihina, aku merasa disinggung misalnya, atau dan itu sebenarnya tidak terjadi. Nah itu berarti kemarahannya berasal dari dalam kita. Kalau kemarahannya berasal dari dalam kita, otomatis kan kita harus mengatasi secara internal kita dulu ya. Dengan cara salah satunya time out ini tadi. Dan kalau itu stimulusnya dari luar, penyebab marahnya ada orang yang ini segala macam. Seringkali dalam kondisi marah itu kan kita tidak bisa kemudian langsung bereaksi begitu ya. Nah, disinilah teknik time out ini berperan. Kita secara sadar mengambil jeda dari hal-hal yang menyebabkan kita marah. Itu yang namanya time out. Prinsipnya sebenarnya seperti itu. Mengambil jeda dari stimulus yang membuat kita marah. Cuman mungkin kalau di dalam pembahasan kita kali ini teknisnya lebih pada hubungan dua orang begitu ya. Jadi teknik ini memang bisa dilakukan oleh kita sendiri, misalnya karena ada hal yang membuat kita marah, kemudian kita mengambil jeda dari hal yang membuat kita marah itu. Tetapi kalau dalam konteks hubungan dua orang, maka harus ada syaratnya. Yaitu kita dengan orang yang membuat kita marah, dalam hal ini pasangan kita barangkali, bersepakat. Apa kesepakatannya? Bersepakat untuk mengambil time out ini. Kesepakatannya itu banyak. Pertama, kedua belah pihak menyadari bahwa aku sedang marah, kamu sedang marah. Nah, kalau kita marah, kita mengambil jeda. Kita berdua mengambil jarak gitu. Yang kedua, waktunya. Waktunya disepakati. Berapa lama? 30 menit? 1 jam? Atau sehari barangkali? Soalnya kalau enggak nanti kalau tidak itu seperti lari gitu kan. Oke, aku mau time out, pergi. Berapa lama nih perginya itu? Yang satunya nanti ini malah pergi karena tidak paham. Jadi harus ada kesepakatan ini. Yang ketiga, bentuk dari time out itu sendiri. Ketika dia mengambil jeda di antara dua orang ini, akan melakukan apa gitu. Mungkin ada pasangan yang tidak suka pasangannya melakukan sesuatu hal ya. Misalnya si pasangan, oke, kamu boleh time out, tapi aku misalnya tidak setuju bahwa kamu pergi sama teman-temanmu, misalnya seperti itu. Masih pakai syarat dong? Iya, kalau konteksnya time out ini dalam sebuah relasi hubungan, harus ada kesepakatan lebih tepatnya ya. Kalau syarat itu kan kayak kesepakatan itu terjadi, kayaknya marahnya udah hilang deh Mbak. Kalau pas lagi marah kayaknya. Kesepakatan itu diambil dalam kondisi ketika tidak sedang marah. Oke. Jadi dibuatnya bukan ketika marah gitu. Jadi pas lagi baik-baik gitu kita bikin kesepakatan ya. Misalnya kita lagi marahan, kita time out dulu. Berapa lama atau persyaratannya atau apa tadi namanya kesepakatan gitu ya. Bentuknya yang seperti apa, yang tidak setuju misalnya, yang setuju yang seperti apa, seperti itu. Atau malah pas bikin kesepakatan itu jadi timbul marah, Mbak. Gak tahu ya. Jadi sebenarnya kalau tadi Ibu yang di Bantul tadi sebenarnya Ibu Wahyu Andari sebenarnya sudah bisa mengenali beberapa gejala ya, dan setiap orang itu bisa bervariasi dalam arti berbeda-beda. Nah, maka kemudian dalam kondisi marah tadi secara hormonal itu kan memang menghasilkan kortisol ya, dan itu yang memicu rasa stres ya. Nah, itu kan membutuhkan untuk dirilis tadi. Selain itu juga bahwa konsekuensi dari marah itu bisa menimbulkan perasaan berani dan kuat gitu loh. Ya, dari marah itu yang disebut agresif. Iya, bisa jadi. Jadi marah itu menimbulkan secara psikologis itu keberanian gitu loh. Nekat istilahnya gitu kan. Marah kan nekat karena memang konsekuensi secara psikologis marah adalah merasa memiliki kekuatan gitu kan. Nah, lalu secara fisik juga ada tenaga yang lebih gitu loh. Makanya mungkin dalam beberapa hal ada yang bereaksi dengan melempar gitu kan untuk mengeluarkan energi atau berteriak-teriak. Nah, mungkin yang perlu Ibu Wahyu Andari lakukan kalau menurut saya ya Ibu bisa mengenali diri sendiri Ibu bagaimana kemudian agar ketika marah itu Ibu bisa meredakan
rasa marah itu tadi, ada banyak cara. Ada yang kemudian misalnya kalau yang beberapa itu ada misalnya memilih untuk beribadah misalnya seperti itu, atau yang memilih mendengarkan musik, atau yang memilih misalkan untuk jalan-jalan menghirup udara segar gitu, dan masing-masing bisa bervariasi gitu. Jadi ibu memiliki kesempatan untuk mengenali bagaimana yang terbaik untuk saya seperti itu. Nah, lalu yang kedua, ini pakai trial and error dong. Iya. Mudah-mudahan nggak error ya, karena, trial aja. Iya, semoga. Nah, tapi itu memang proses ya, jadi harapannya memang akhirnya tahu kan, jadi tumbuh ketemu tutup gitu kan. Akhirnya tahu, oh ini yang memang match paling pas. pas. Nah, termasuk yang match tadi, termasuk bagaimana kemudian itu bisa terkomunikasikan. Misalnya nih, suami Ibu Wahyu Andari kan nggak tahu kok Ibu diam itu kan karena apa? Iya, okay. Nah itu maksudnya komunikasi itu tadi. Iya, biar mengetahui gitu, paham gitu kemarahannya ya Bu ya. Baik, Ibu terima kasih banyak. Nanti Anda boleh telepon kembali, sudah ada yang menunggu di line teleponnya. Selamat siang. Selamat siang Bapak atau Ibu. Sudah masuk panjenengan? Iya, halo. Iya, sudah putus ya. Baik, Anda boleh coba lagi ke sini. Yang perlu dibicarakan juga adalah bagaimana kondisi yang sekarang ini ada di Indonesia, terutama adanya tawuran-tawuran ya antara pelajar. Ini bagaimana dia tidak bisa mengelola amarahnya gitu. Mungkin juga dari tidak marah, dari hanya ikut-ikutan, akhirnya karena dipukul yang lain atau karena ada rangsangan atau apapun lah dari teman-temannya, ini akhirnya menjadi bentuk-bentuknya tidak baik gitu. Bahkan sempat sudah ada korban. Tahun ini sudah ada 12 korban kalau tidak salah dari tawuran. Ya, kita akan bicara itu nanti ya. Pemirsa tetap di tempat Anda, kami kembali sesaat lagi. Jogja. 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 Nak wong Jogja saiki macane ya Harjo, harian Jogja. Harian Jogja, Jogja tenan. Jogja. 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 Nak wong Jogja saiki macane ya Harjo, harian Jogja. Harian Jogja, Jogja tenan. Kok kelihatan kurang pede dan keren ya? Breaking. Siapa bilang gaya hidup itu mahal? Setelah adanya optik modern dibuka di Jogja, kata-kata mahal itu tidak ada lagi.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Kita sedang bicara mengenai time out mengelola amarah ya. Silakan line telepon terbuka bagi Anda 451666 atau 0274451777 bagi Anda yang ada di luar daerah istimewa Yogyakarta. Tamu-tamu saya dari Rifka Anissa, ada Mbak India dan juga ada Mas Agung ya. Kita ngobrol sebentar mengenai time out mengelola amarah. Kita kenal tadi ada jeda waktu sejenak. Memang ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Barangkali ada yang terlambat untuk mengikuti acara ini. Kesepakatan yang kita buat kalau ini hubungannya dengan relationship sama pasangan kita mungkin atau barangkali juga sama saudara yang di situ tinggal bersama dengan kita. Kalau marah apa sih yang akan kita ambil gitu? Kita butuh time out ternyata, tapi sudah ada kesepakatan yang tentunya akan ditaati gitu ya. Kalau tinggal hanya kesepakatan tapi pas marah ya wah udah lupain aja, nggak akan juga jalan gitu. Mas Agung, kalau kita bicara juga soal tawuran Mas. Ini amarah yang ada pada adik-adik kita yang usia SMP, SMA. Kemarin di Jogja sempat ada sebuah SMP yang ada dilempari dan sebagainya. Anak-anak SMP sudah melakukan itu. Mudah-mudahan yang ada di Jakarta tidak menular ke sini begitu atau di kota besar lainnya. Silakan Mas Agung. Ya, sebenarnya saya turut prihatin dengan beberapa hal yang terjadi belakangan ini, terutama terkait dengan kasus di remaja tawuran khususnya. Nah, kalau kemudian kita melihat bagaimana kemudian itu bisa terjadi, ya tadi bahwa ternyata marah itu menimbulkan pertama berani secara emosional, lalu yang kedua marah itu juga menimbulkan kekuatan secara fisik, jadi ada sesuatu yang butuh dilampiaskan gitu loh. Nah, dalam kondisi tertentu memang itu rendah, tidak begitu mendominasi. Nah, pertanyaan justru adalah apakah memang ternyata ada sesuatu yang kemudian ada apa sih di luar itu yang membuat kemudian anak-anak ini kok kemudian dia menjadi marah gitu. Itu kan juga yang perlu dijawab gitu loh. Mungkin memang di satu sisi mungkin mereka memang perlu ya time out gitu. Jadi ketika misalkan ada sesuatu dari luar yang membuat mereka merasa marah, mereka time out gitu, jadi nggak perlu bereaksi misalkan bales gitu kan, atau mungkin time out gitu kan, atau dengan aktivitas ayo kita futsal gitu misalkan gitu kan. Nggak, ini memang mencoba untuk paling tidak menyalurkan energi yang muncul dari dalam itu tadi. Nah seperti itu, jadi ya paling tidak harus ada beberapa pihak yang juga turut berkontribusi bagaimana kemudian agar remaja ini ya mereka mampu untuk mengenali rasa marah yang ada pada diri mereka dan mampu mengelola marah itu ke dalam bentuk perilaku yang positif dan sehat, seperti itu sih kalau menurut saya. Oke. Apa yang harus dilakukan orang tua dalam hal ini, Mbak India? Oke, sebelum ke sana saya mungkin ingin menggarisbawahi sesuatu. Orang itu seringkali salah satu mitos kemarahan itu kan marah itu harus disalurkan dengan berperilaku agresif, harus dengan marah-marah, harus dengan berteriak-teriak, misalnya harus dengan bentak-bentak, harus dengan memukul dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak juga. Kalau Mas Agung tadi menyampaikan ada banyak, semua orang punya kesempatan yang sama untuk memilih ekspresi marah seperti apa yang bisa dia pilih, sehingga kemudian kalau keyakinannya bahwa marah itu harus disalurkan dengan agresif, sebenarnya enggak juga. Ada orang-orang lain yang bisa menyalurkan marah itu dengan cara yang lebih positif. Ya misalnya dengan kalau Mas Agung tadi mencontohkannya larinya ke kegiatan yang futsal dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu sehingga kita di sini bisa istilahnya kemudian memisahkan lah apa itu marah dan perilaku agresif. Nah kemudian orang tua juga sangat penting sebenarnya perannya dalam hal ini. Marah itu sebenarnya kan bukan salah satu mitos marah lagi juga adalah marah itu keturunan gitu. Karena orang tuanya pemarah, anaknya pemarah. Itu sebenarnya juga hanya mitos. Karena yang terjadi sebenarnya adalah bukan keturunan, tetapi si anak ini terlanjur mempelajari perilaku
yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Oke. Karena perilaku ekspresi ini kan dipelajari ya, sehingga jadi meniru ya gaya orang tuanya ketika marah. Nah, begitu. Sehingga dalam hal ini orang tua ini memegang peranan yang penting yang pertama sebagai role model, sebagai contoh bagi si anak. Bagaimana menyalurkan kemarahan, dengan cara apa? Karena orang tua marah ke anak itu kan juga sangat mungkin sekali ya. Dan orang tua marah ke anak dengan cara seperti apa, itulah yang Tapi ini tidak selalu kan? Ya tidak selalu memang. Cuma lingkungan terdekat dengan anak, pada umumnya ya, pada umumnya anak lingkungan terdekatnya kan orang tua. Memang ada kelompok yang kurang beruntung yang mungkin tinggal tidak dengan orang tuanya, atau bahkan mohon maaf mungkin sudah tidak ada orang tua dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas perilaku marah ini dipelajari, sehingga kemudian kalau kita sebagai orang tua dan ingin agar anak kita memiliki perilaku marah yang sehat, yaitu mulai dari memberi contoh, memberi contoh. Nah kemudian kalau misalnya kita menjumpai anak kita sudah kadung wes, kok sudah jadi Jawa ini, ya. sudah terlanjur meledak-ledak dan lain sebagainya, misalnya kita bisa, tapi tergantung umur anak sih. Tapi kita bisa melihat atau mengajak ya, gitu, mengajak si anak untuk melihat konsekuensi dari akibat ekspresi kemarahan yang dia timbulkan. Misalnya ketika dia marah kemudian banting-banting mainan, rusak, di saat yang berbeda, kondisinya sudah tenang, kita menyampaikan, tapi bukan menyalahkan ya, kita menyampaikan, Dek, ini mainannya kenapa gitu, rusak, kok bisa rusak gitu. Padahal kita juga tahu, anak juga tahu bahwa kita tahu, tetapi kita ajak dialog seperti itu, agar si anak juga kemudian, oh iya itu kemarin tak banting-banting, terus sekarang gimana kalau sudah rusak? Ya udah nggak bisa buat mainan kayak gitu. Dan itu terus-menerus seperti itu ya dilatihkan. Oh iya, jadi anak diajak untuk tahu konsekuensi gitu ya. Iya, dan itu pantang untuk jangan dibelikan lagi gitu ya. Nanti banting lagi. Nggak jadi memberikan pelajaran begitu ya. Iya, Oke. Mas Agung, kapan time out ini bisa dilakukan dan kapan tidak? Ya, jadi saya mengembalikan lagi ke fungsi awal dari time out ini, bahwa sebenarnya time out ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kontak fisik yang disebabkan oleh marah tadi. Nah, kapan kemudian seseorang bisa melakukan teknik time out? Ketika kemudian pertama dia harus bisa mengenali kapan aku merasa akan melakukan kekerasan atau akan melakukan perilaku melukai orang lain atau pasanganku. Nah, ketika kemudian dia mengenali itu, maka itulah saatnya kemudian dia harus tidak bertemu secara fisik dengan individu yang lain. Jadi ibaratnya kalau kita kayak naik pesawat itu loh Mbak, naik pesawatnya terus kita cuma punya waktu 5 detik sebelum jatuh ke tanah. Nah, kursi lontar otomatis itu adalah time out tadi, sebenarnya seperti itu. Tetapi time out itu bukan solusi untuk menyelesaikan masalah dia, tetapi agar kemudian ketika ada masalah itu tidak terjadi kekerasan masalah berikutnya. Iya, tidak sampai mengarah kepada bentuk kekerasan fisik atau kekerasan psikologis atau kekerasan yang lain gitu. Maka time out itu diambil agar poinnya calm down gitu loh, agar lebih reda dulu, setelah reda kemudian balik menyelesaikan masalah. Nah, poin lain setelah kemudian dia bisa mengenali kapan aku akan keluar gitu. Lalu yang kedua adalah disepakati berapa lama akan keluar. Jadi kadang-kadang kan keluar langsung keluar gitu. Nah, keluar itu bukan, kalau memang langsung keluar gitu kan juga terkesan bahwa menghindari masalah sebenarnya kan, atau menghindari untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah, harus disepakati bahwa misalkan keluar berapa lama waktunya, itu yang harus disepakati. Tetapi itu bisa bervariasi tergantung kesepakatan masing-masing. Jadi ada yang misalkan 5 menit, 10 menit atau berapa jam gitu, atau bahkan berhari-hari gitu. Tapi paling tidak ketika kemudian bilang 2 hari, ya 2 hari itu harus balik gitu loh. Nggak kemudian 2 hari pulangnya 10 hari gitu baru balik gitu. Belum cukup time out-nya, ya, tambah lagi. Iya. Nah, lalu yang ketiga, yang tidak kalah penting, bahwa harus juga disepakati ketika kemudian misalnya salah satu pihak keluar, itu keluarnya mau kemana. Nah,
tempat-tempat yang mau didatangi itu juga harus disepakati gitu loh. Jangan kemudian keluar misalkan pergi ke mana ya misalnya tempat-tempat yang justru membuat marah itu semakin menjadi gitu loh. Oke. Nah itu harus keluar minum itu misalnya. Ya, misalnya gitu itu harus. Atau ke tempat mantan. Tambah marah kan. Nah, itu harus disepakati oleh kedua belah pihak. Dan ketika kemudian sudah disepakati itu, nah time out itu bisa berjalan seperti itu. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita ketika marah? Kita sudah tahu mau time out gitu ya. Tapi kan time out dalam hal ini kita masih juga dalam kondisi marah. Gimana caranya supaya itu terkendali, supaya kita itu tadi tidak kemudian ke tempat-tempat yang justru tidak menyelesaikan masalah, akan menambah masalah baru gitu. Karena misalnya ketika saya sedang marah misalnya sama Mas Agung, aku nggak akan dong pergi ke tempat yang Mas Agung seneng, ya kan? Misalnya begitu. Nah, tadi bahwa disarankan ketika kemudian memilih tempat itu ketika keluar disarankan untuk juga melakukan aktivitas dalam rangka menyalurkan energi tadi. Jadi ya bisa misalkan lari-lari misalkan kayak gitu. Kalau saya biasanya kalau marah itu bersih-bersih rumah misalnya gitu. Jadi kalau rumah bersih, rumah saya Mas ya. Produktif ini marahnya. Produktif jadi, gitu. Atau misalnya kalau marah bangun pagi misalkan terus langsung semua dibersihin gitu, berarti sedang marah misalkan kayak gitu. Atau misalkan mengambil bentuk yang lain, pada dasarnya untuk mengeluarkan tadi energi yang dihasilkan dari rasa marah tadi. Itu yang pukul-pukul sansak gitu ya. Olahraga kan olahraga bisa dilakukan. Apa sebetulnya kendala yang dihadapi oleh konselor-konselornya Rifka Anissa gitu ketika kita sedang bicara mengenai tema hari ini? Artinya apa yang kemudian Anda sarankan juga kepada mereka yang konseling di Rifka Anissa ketika pengen mengelola amarahnya, terutama kaitannya dengan time out. Tapi nanti dulu ya, kita break dulu sebentar. Ya pemirsa, masih ada satu sesi lagi. Sesudah break berikut ini Anda masih boleh telepon. Kalau masih ada yang ingin telepon ke line teleponnya Jogja TV. Kami kembali sesaat lagi. Mudah-mudahan tidak ada satupun di antara Anda yang sekarang ini sedang marah atau marahnya meledak-ledak atau cenderung agresif dan juga destruktif gitu. Tidak ada ya, mudah-mudahan. Tapi kalau Anda adalah orang yang ekspresif juga ketika marah dan cenderung ke arah sana, rasanya time out ini perlu Anda lakukan atau perlu Anda jalankan dalam mengelola amarah Anda. Tadi kita sudah bicara sih selama kurang lebih 45 menit ya mengenai masalah ini. Kita masih punya waktu sekitar 11 menit. Di antara Anda kalau masih ada inginnya ditanyakan, monggo silakan line telepon masih saya buka. Atau Anda berkenan datang ke Rifka Anissa. Ada men's program juga, jadi ada konselor laki-laki yang bisa juga Anda jumpai. Atau pendamping perempuan, ada juga di sana, komplit ya. Baik, Mas Agung apa yang disarankan? Ya, yang kendala dan sebagainya ketika Anda ada di menjadi konselor gitu ya. Ya, yang time out ini sebenarnya bermanfaat, walau di satu sisi juga bisa jadi menimbulkan masalah ketika kemudian sebelumnya tidak dikomunikasikan. Jadi pasangan atau orang lain yang kebetulan saat itu sedang berada dalam situasi yang marah misalnya ini, dua orang ini, ya mereka harus tahu gitu loh. Misalnya satu orang itu kalau marah diem gitu loh. Itu kalau yang satunya nggak tahu kan bisa jadi masalah gitu loh. Yang satunya pengen segera diselesaikan, yang satunya malah milih diem gitu loh. Nah, ketika kemudian itu tidak terkomunikasikan, ya maka itu bisa justru menjadi masalah gitu loh. Nah, maka sebelum syarat utama juga time out itu harus dipahami oleh kedua belah pihak gitu loh, bahwa ada kalanya memang itu diperlukan untuk menghindari bentuk-bentuk hal-hal yang kemudian tidak diinginkan karena dalam kondisi yang masih emosional atau marah tadi misalkan seperti itu. Nah, lalu hambatan yang lain adalah karena tadi bahwa kadang-kadang marah itu menimbulkan sesuatu yang sifatnya mungkin tidak terkontrol ya. Sehingga hal yang pertama perlu dilakukan adalah perlunya kesadaran untuk mengenali diri sendiri, mengenali tanda-tanda ketika seseorang itu marah, ketika diri sendiri marah itu perlu dikenali, dan dari tanda-tanda itu kemudian dia bisa menentukan
kapan nih aku merasa perlu menjauh. Kan kadang-kadang sebenarnya saya yakin bahwa semua orang sudah kebanyakan itu sudah melakukan teknik ini, cuma kan belum namanya aja belum familiar gitu. Jadi misalkan kita break dulu gitu misalkan, itu kan sebenarnya juga dalam rangka time out sebenarnya. Tapi ketika kita break dulu itu tidak disepakati, maka jadi masalah kan. Nah, dan ketika kemudian mau keputusan break itu diambil kan ketika dia sudah mengenali itu tadi tanda-tanda, gejala-gejala ketika rasa marah yang secara fisik dan secara psikologis itu dia rasakan. Nah, jadi ada kayak yang perlu dilakukan adalah ya kayak membuat temperatur gitu. Jadi kapan nih aku mau marah sampai seberapa gitu. Tapi kalau memang itu tidak dilakukan, ya paling tidak dia harus bisa mengenali bagaimana ketika saya akan marah itu tadi. Seperti itu. Ketika kemudian tidak dikenali ya tadi kesana kemari ya, ngawur gitu yang terjadi. Ini diterapkan kan Mbak pasti di Rifka Anissa? Iya. Apa yang kemudian Anda lakukan ketika bersama dengan klien Anda? Iya, seringkali memang teknik time out ini kita sampaikan kepada klien itu dalam konteks pasangan gitu ya. Jadi kalau klien-klien di divisi pendampingan perempuan-perempuan itu ketika kalau seperti yang Mas Agung sampaikan tadi, karena time out ini butuh kesepakatan antara dua belah pihak, nggak bisa kalau cuma salah satu saja. Karena misalnya yang perempuan nih mengerti konsep time out, kemudian dia menegosiasikan dengan pasangannya, dan laki-lakinya tidak mau. Ya sulit juga, nggak akan jalan gitu. Sehingga kita mengaplikasikan ini dalam konteks ketika baik itu suami maupun istri memang sudah sama-sama merasa bahwa persoalan kemarahan mereka ini menjadi masalah bagi rumah tangga mereka. Bagaimana mereka saling mengekspresikan marah ini menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan. Jadi harus ada kedua belah pihak itu, seperti itu Mbak. Oke. Jadi perlu waktu ya. Saya boleh menambahkan lagi. Mungkin satu lagi yang menjadi kendala itu bahwa kadang-kadang menganggap bahwa time out itu sebagai solusi. Dan sebenarnya time out itu bukan solusi jangka panjang, tapi solusi untuk menghindari tadi kontak fisik, bukan menyelesaikan masalah mereka. Dan kadang-kadang kalau gini, saya khawatirnya kan ketika kemudian konsep time out itu dipakai gitu, time out aku gitu. Sebenarnya dia nggak mau menyelesaikan masalah gitu, jadi sebenarnya lari dari masalah itu sangat rawan juga. Lantas apa manfaatnya sebetulnya menggunakan teknik ini? Manfaat dari teknik ini ya yang pertama kemudian individu itu lebih bisa mengenali diri sendiri dari aspek tadi, aspek marah. Kemudian dia bisa mengenali, terus kemudian bagaimana bisa mengelola marah secara sehat. Karena ketika kemudian dia tidak bisa mengelola rasa marah itu, saya yakin bahwa itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi dia. Lalu kemudian juga bagaimana agar marah itu tidak berakibat juga kepada orang lain, itu sih sebenarnya. Silakan Mbak India. Iya, sedikit saya tambahi, memang seperti yang disampaikan Mas Agung tadi, ini bukan satu-satunya teknik sebenarnya, tetapi ini teknik yang kita perkenalkan untuk menghindari, yang paling terutama itu menghindari terjadinya kontak fisik ataupun kekerasan-kekerasan yang lain dalam sebuah mungkin pertengkaran atau semacamnya. Tetapi yang perlu diingat juga adalah bahwa setelah time out itu ngapain ya, itu yang lebih penting, karena di situ nanti substansi dari kita mengelola masalah itu setelah time out itu justru time out ini kan hanya istilahnya bagaimana seorang yang sudah dalam kondisi marah itu dia bisa meredakan temperaturnya, energinya. Orang Jawa bilang ngeleremke dulu, sehingga kemudian nanti bisa bernegosiasi dengan lebih sehat. Nah, dalam hal ini yang dibutuhkan juga adalah memang komunikasi yang sifatnya asertif begitu ya. Apa itu? Asertif itu adalah kita atau seseorang itu mengungkapkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan tanpa merendahkan pihak lain. Misalnya Mbak? Misalnya saya umpamanya misalnya kita dalam sebuah acara, terus Mbak Indah datang terlambat misalnya. Saya marah misalnya, atau kurang suka dengan itu. Saya akan menyampaikan, Mbak Indah, mohon maaf, saya sebenarnya
tidak senang kalau Mbak Indah datang terlambat. Tetapi semoga di lain kesempatan Mbak Indah bisa memperbaiki. Berbeda dengan orang agresif, dengan komunikasi agresif ya. Kalau agresif itu dia menyampaikan apa yang dia rasakan, tetapi merendahkan. Dalam konteks acara tadi misalnya kemudian saya akan langsung ngomel ke Mbak Indah gitu tanpa saya mempedulikan apakah Mbak Indah nanti akan tersinggung atau enggak, karena saya merasa dalam hal ini kedudukan saya lebih tinggi misalnya dari Mbak Indah. Ada lagi komunikasi itu sifatnya pasif. Pasif Misalnya? itu dia tidak berani sama sekali mengungkapkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan kepada orang lain. Sehingga umpamanya dalam konteks tadi, walaupun saya muangkel gitu misalnya ya, nggak bilang sama saya. Nggak akan bilang, karena tidak berani. Nah, jodohnya juga ada pasif agresif namanya. Itu dia akan diam, dia tidak bilang, tapi sini dongkolnya akan diekspresikan pada perilaku destruktif yang lain. Diem tapi kemudian brak gitu, nggak ngomong sih, tapi wah semuanya hancur berantakan misalnya. Pasif agresif. Iya seperti itu, sehingga pola-pola komunikasi ini juga perlu dibangun. Dan tadi di teknik time out ini memang tujuan kita sebenarnya adalah untuk mengajari bagaimana seseorang individu yang marah ini bisa mengenali, pertama mengenali gejala marah yang dia alami, mengenali emosi itu sendiri, kemudian menyalurkan dengan cara yang tepat. Itu tujuan kita yang jangka panjangnya sebenarnya. Ya, baik. Nah, ada orang yang mengelola amarahnya tidak dengan cara mengerusak apapun dan sebagainya, tapi mengekspresikannya dengan misalnya mengambil waktu sendiri, bahkan mungkin menangis dan sebagainya. Ini termasuk yang mana, Mas Agung? Ya, itu mungkin jadi balik lagi tadi dalam bentuk komunikasi mungkin lebih kepada pasif ya. Jadi kalau asertif itu dia menyampaikan apa yang menjadi haknya tanpa kemudian melanggar hak orang lain seperti itu. Nah, sementara yang pasif itu dia cenderung merasa akan menyakiti orang lain ketika dia akan mengatakan itu. Jadi itu cenderung pasif. Lalu yang agresif itu tidak menggubris apakah itu nanti. Nah, kalau menangis sendiri ini termasuk yang mana? Menangis itu sebenarnya sehat atau tidak sebetulnya? Pada dasarnya setiap emosi adalah sehat. Tetapi ketika kemudian itu mendominasi, maka itu yang tidak sehat. Jadi menangis boleh, cuma nggak usah berlebihan begitu. Iya, seperti itu, karena emosi itu kan juga nggak terkotak-kotak gitu ya. Jadi sangat apa ya istilahnya, cair gitu atau dalam kontinum, jadi bisa berfluktuatif gitu loh. Tetapi ketika salah satu mendominasi, ya akhirnya itu yang tidak baik gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Agung, Mbak India. Ini sangat bermanfaat ya. Bagaimana kita bisa mengelola amarah kita dengan cara yang baik. Gitu. Time out bisa diambil, tapi ini bukan untuk menyelesaikan masalah, cuman bagaimana kita bisa memberi waktu dari diri kita masing-masing supaya kita bisa mengambil jeda, akhirnya akan baikan gitu ya. Mudah-mudahan begitu. Terima kasih, sukses selalu untuk Rifka Anissa. Terima kasih. Mudah-mudahan masalah-masalah yang ada di sana semakin bisa berkurang, Mbak ya. Berkurang ya, bisa diselesaikan ya. Tapi kepedulian orang untuk bisa menyelesaikan melalui lembaga ini sudah mulai bagus. Iya. Alhamdulillah. Ya ini peningkatan kasus yang saya ceritakan tadi bisa dipandang dua. Di satu sisi memang karena ada kesadaran dari masyarakat untuk menyelesaikannya ke lembaga, atau di sisi lain memang ada peningkatan kasus. Kita juga nggak tahu ini, belum tahu juga. Ya, mudah-mudahan kalau semuanya bisa mengelola amarahnya, nggak ada lagi kekerasan. Amin. Karena salah satunya agresif tadi adalah dengan melakukan kekerasan. Mbak India, terima kasih banyak ya. Jangan bosan-bosan untuk memberikan konseling bagi kliennya gitu. Termasuk Mas Agung ya. Sabar Mas, meskipun sedikit kliennya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. tidak semakin banyak laki-laki yang punya masalah juga gitu. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Ya, pemirsa, terima kasih Anda bersama kami. Kita sama-sama sudah mengikuti tadi bagaimana caranya kita bisa mengelola amarah kita dengan baik. Ada satu teknik namanya adalah time out ya, bersama dengan teman-teman saya dari Rifka Anissa. Saya Indah Ardina bersama kru Mandiri. Selamat sore, sampai jumpa. Salam Indonesia.